Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Nah, ibaratnya itu seperti denah perumahan. Yang tinggal di perumahan pasti tahu kalau rumahnya itu sangat teratur dan rapi, seperti gambar ini. Oke, jadi tiap rumah itu mempunyai posisi yang berbeda terhadap titik tertentu. Maksudnya, tiap rumah ini ada rumah di nomor 10, nomor 12, tentu akan berbeda titik-titiknya. Jadi titik di rumah nomor 10 akan berbeda dengan posisi titik yang berada di nomor rumah 12. Ini yang akan kita pelajari di koordinat kartesius pada hari ini. Oke, kita akan memahami tentang maksud dari koordinat kartesius dan bidang kartesius. Dan kita akan mengenal istilah-istilah yang terdapat pada bidang kartesius. Dan yang ketiga akan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik pada bidang kartesius. Oke, kita lanjut. Apa itu koordinat kartesius? Jadi, koordinat kartesius ini dulu dikemukakan oleh seorang filsuf yang bernama René Descartes. Dia mengemukakan bahwa ada hubungan antara aljabar dan geometri. Jadi misalkan Ibu kasih contoh aljabar, Y sama dengan 2X. Uraiannya seperti ini. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya sama dengan 4. Diperoleh dari 2 dikali 2 sama dengan 4. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya sama dengan 2 dikalikan 1. Sama dengan 2. Mengikuti rumus yang ini. Dan sampai seterusnya. Nah, orang-orang pada zaman dahulu itu, di tahun 1600-an, dia nggak bisa ngebayangin bentuk aljabar dalam kenyataannya, dalam faktanya, dalam nyatanya. Jadi mereka kebingungan. Kalau cuma angka seperti ini ya kita susah membayangkan ya tentunya. Dulu ketika orang-orang pada zaman dahulu itu menemukan aljabar seperti bentuk Y sama dengan 2X ini, mereka kebingungan. Akhirnya si Rene ini menghubungkannya dengan geometri. Nah, geometri ini maksudnya apa? Jadi aljabar ini Y sama dengan 2X ini dihubungkan dengan dua dimensi. Bidang dua dimensi, yaitu ada bidang datar. Bidang datar kan ada dua dimensi ya. Jadi ada dua arah. Ada arah X dan arah Y ini. Membentuk suatu bidang yang namanya adalah bidang kartesius. Oke, jadi bidang itu membentuk dua dimensi. Kenapa dua dimensi? Karena dua dimensi itu maksudnya memiliki dua arah. Ini arah X dan arah Y. Mereka saling memotong di tengah, dan di tengah ini yang disebut sebagai titik pusat atau 0,0. Oke, nah kembali lagi ke aljabar. Titik tadi yang sudah kita hitung, X-nya 2, Y-nya 4, X-nya 1, Y-nya 2, X-nya 0, Y-nya 0, itu yang disebut sebagai posisi titik, yaitu X, Y sama dengan 2,4. Jadi ini yang disebut sebagai koordinat kartesius. Yang bisa kita tuliskan dalam bidang kartesius, titiknya 2,4, dan juga bisa kita terapkan di aljabar. Jadi semula aljabar kita terapkan di bidang kartesius, di geometri ini, sehingga membentuk sebuah koordinat kartesius. Yang artinya menentukan posisi titik pada suatu bidang, titik pada bidang kartesius ini berdasarkan jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, misalkan nih, X-nya 2, Y-nya 4, titiknya ada di sini. Misalkan X-nya 1, Y-nya 2, ada di sini. Kalau 0, ya 0. Seperti ini. Kalau titik yang oranye ini, berarti X-nya -1, dan Y-nya -2, jadi titiknya di sini. Kalau yang ungu, X-nya -2, dan Y-nya adalah -4.
titiknya di sini. Dan mereka membentuk garis lurus. Karena garis lurus juga bagian dari geometri. Oke, sekarang istilah yang pertama. Sumbu X secara horizontal, kiri ke kanan. Jadi kalau kita terapkan di gambar itu seperti ini. Sumbu X itu horizontal begini ya bentuknya, jadi membentang dari kiri ke kanan. Kalau sumbu Y itu ke kiri dan ke kanan. Jadi sesuai panah, bisa lihat panah di sini, ada kiri dan ada kanan. Kalau sumbu Y secara vertikal atas ke bawah, jadi dia membentuk vertikal, berdiri begini ya, membentang dari atas ke bawah, arahnya juga ke atas, arahnya juga ke bawah. Jadi ini sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ada minus, ada positif juga. Sumbu Y juga ada negatif, ada positif juga. Kemudian kita masih belajar istilah. Posisi titik pada bidang kartesius ditulis dalam bentuk koordinat X, Y. Nah, jadi titik X, Y ini disebut koordinat. Tadi sudah kita bahas di depan, koordinat kartesius itu posisi titik X, Y. Nah, X, Y-nya ini dinamakan koordinat. Jadi X-nya itu disebut apsis, Y-nya itu disebut ordinat. Oke, kita bikin bidang kartesius. Udah punya titik A dan punya titik B. Langsung contoh, jadi koordinat titik A-nya itu berapa? X-nya 3 dan Y-nya 5. Jadi koordinat pada titik A itu adalah 3,5. Apsisnya 3 dan ordinatnya itu berkedudukan di Y sama dengan 5. Harusnya ini 5 ya ordinatnya ya, maaf salah ketik ini. Lanjut ke yang B. Ini X-nya 4, min 4, maaf, dan Y-nya adalah min 3. Jadi koordinatnya itu adalah min 4, min 3. Apsisnya itu adalah berarti min 4 dan ordinatnya adalah min 3. Jadi bisa kita ingat bahwa ketika ada koordinat X, Y, X-nya itu disebut apsis dan Y-nya itu disebut koordinat. Di contoh ini min 4, min 3 berarti apsisnya adalah min 4 dan ordinatnya adalah min 3. Oke, next. Bidang kartesius itu terbagi menjadi 4 wilayah yang disebut kuadran. Kalian nyadar nggak sih kalau di bidang kartesius itu ada 4 wilayah? Jadi ada wilayah 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan? Nah, mereka itu disebut kuadran. Rinciannya seperti berikut. Kuadran 1 ada X positif dan Y positif. Jadi X positif dan Y positif. Di antara mereka berarti ada kuadran 1. Berikutnya kuadran 2. Ada X negatif dan Y positif. Jadi di antara mereka ada kuadran 2. Kuadran 3 ada X negatif dan Y negatif. Di antara mereka juga ada kuadran 3. Kuadran 4 sama. Kedudukannya itu X positif dan Y negatif. Jadi ada kuadran 4 di sini. Oke, jadi bisa dilihat ini wilayah, karena kan mereka tiap wilayah itu yang diapit berbeda garisnya. Ada yang plus-plus, ada yang minus plus, ada yang minus plus. Itu ada yang X positif, ada yang X negatif mengapit Y negatif, ada Y positif mengapit X positif, itu namanya kuadran. Kuadran 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Jadi arah berlawanan jarum jam. Kalau kita urutkan dari 1 ke 4. Arah berlawanan jarum jam. Oke. Sekarang kita bahas tentang jarak titik terhadap sumbu X dan Y. Jarak titik
terhadap sumbu X itu ambil nilai Y positifnya. Kalau jarak titik terhadap sumbu Y-nya, ambil nilai X-nya. Jadi, kebalikannya. Kalau jarak sumbu X, kita ambil Y positifnya. Kalau sumbu Y-nya, kita ambil X positifnya. Nah, kenapa positif? Gimana kalau ada Y itu berupa minus 2? Atau X-nya itu berupa minus 4? Tidak boleh, karena jarak yang namanya jarak itu adalah selalu positif. Misalkan jarak antara Monas ke gedung DPR 10 kilo. Apakah bisa ketika kita menyebutnya jaraknya itu minus 10 kilo? Kan tidak mungkin. Jadi jarak itu selalu positif. Ibu punya contoh titik A 3,5. Misalkan ada soal jarak titik A terhadap sumbu Y. Jadi yang dilihat adalah nilai X-nya. Kalau ditanya sumbu Y berarti yang dilihat adalah kebalikannya. Adalah X, berarti X-nya adalah 3. Oke, jadi seperti ini ya kalau kita kaitkan dengan bidang kartesius. Kalau misalkan tidak ada bidang kartesius, ya tinggal melihat. Misalkan pertanyaannya jarak titik A 3,5 terhadap sumbu Y. Berarti kebalikannya Y X. Kebalikannya Y adalah X, berarti jawabannya adalah 3. Kalau ini, jarak titik B, maaf ini salah ya, ini B seharusnya, terhadap sumbu X itu adalah berapa? Jadi kalau titik B min 4, min 3, berarti jarak terhadap sumbu X-nya adalah min 3. Seperti itu, yang dilihat adalah Y-nya. Mohon maaf, 3 ya. Jadi seperti itu. 3 satuan. Kenapa satuan? Karena jaraknya masih 1. Nanti juga bisa kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bisa sentimeter, bisa kilometer, dan sebagainya. Oke, itu saja mungkin materi hari ini. Soal-soalnya bisa nanti kalian cek di Google Classroom, dan materi berikutnya bisa Ibu jelaskan di video berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.